Terus penunggu situ tuh kira-kira siapa itu yang masa gaibnya tuh? Soalnya dulu saya pernah didatangin dua gitu, sahabat saya pernah didatangin dua makhluk dari Parung Kujang. Satunya macan berwarna oranye, biasa oranye tapi ada hitam-hitam, ada garis hitam, sama yang pakai baju hitam semua, jubahnya jubah hitam semuanya, tapi dia bisa tinggi gitu, bisa kecil bisa tinggi. Cuma dia pakai ini nih, ikat hitam juga gitu, maksudnya udang gitu. Terus dia bilangnya dari Parung Kujang, dari Kadangean. Saya pernah kedatangan dua itu gitu ke rumah gitu. Apa itu benar maksudnya dulu ada, sekarang masih ada gaib begitu apa enggak gitu, biar ada jelas ke kajian gaib gitu, sahabat ini gaib. Ya itu sebenarnya masih ada, sekarang masih ada, masih berlaku, cuman jarang orang yang melihat gitu, jarang. Orang-orang tertentu yang mungkin tujuannya nggak baik gitu, terus menyalahgunakan, mungkin ketemu gitu mungkin. Ya kalau misalkan yang tadi kakek-kakek pakai baju hitam, mungkin ya itu mungkin kibuyut ireng, mungkin namanya itu kibuyut ireng, tapi kita kurang tahu juga kan. Mungkin coba diselidiki aja apakah benar dia. Soalnya memang apa ya dibilangnya, memang agak garang yang namanya kibuyut ireng di situ. Cuma dia nggak terkenal kayak nggak kesebut lah. Misalkan di situ kibuyut ireng itu masih belum ini, belum banyak orang yang tahu gitu, masih rahasia gitu. Belum, maksudnya belum masuk kan, Ya, terkenal kayak saya Abdurrahman gitu. Mungkin itu apa beda umur, misalnya itu kan Syekh Abdul Rahman nih datang kan. Nah contoh tadi prajurit yang lain kan itu situ makom-makom kibuyut kan ya. Apa itu ketika kerajaan itu mereka itu emang lagi semuanya kumpul, apa emang beda tahun gitu loh. Contoh kan gini, beda masa gitu kan, Syekh Abdul Rahman tinggal diganti masa itu gitu. Apa emang lagi semuanya sama gitu, dipimpin sama Syekh Abdul Rahman gitu. Dengar itu sih, itu dengar sih masih satu apa ya, satu tahun gitu, tahun satu gitu, masa satu gitu. masa. Nah Syekh Abdurrahman ini dibilangnya kalau kiai besar lah di sini gitu, yang namanya Syekh Abdurrahman. Nah kalau yang tertuanya itu yang disebutkan yang namanya Abki siapa, Wanagiri, itu tertua. Tapi kan itu menurut di cerita. Nah ini Hakim Mbah Bongkok ini yang ibaratnya masih muda tapi udah bongkok. Akhirnya dia yang dibilang tua. Gitu. Yang paling tua, yang paling sangar itu. Bahkan sebagian orang yang menjarah ke situ hanya orang-orang tertentu yang berani ke situ. Gitu. Siang hari pun hawanya beda ke situ. Lumayan takut lah yang gitu. kibuyut Bongkok, Mbak Bongkok. lumayan gitu ke situ. Biarpun siang hari hawanya beda, jadi perasaan takut gitu, gimana nggak tahu ada apa di situ, nggak tahu gitu. Yang jelas kalau misalkan barangnya masih cuma keris katanya, pusakanya dulu. Di makam Kadangan itu yang istimewa itu pohon yang nyatu dahan. Ya. Ada benar, yang nyatu dan dahannya. yang nyambung itu. Nah kan kalau dipikir logika, dahan kok bisa nyatu kan, kalau ini gimana itu nanamnya kan. Ya. Nah dipikir-pikir kok bisa nanam begini kan gitu. Kalau bisa saya bikin di rumah. Itu menurut dohiriyah kan, dohirnya lahiriah gitu, memang kelihatan pohon gitu kan, nyata ya. Tapi kalau orang-orang yang bisa melihat secara batiniah, memang itu bukan pohon, itu gerbang yang sekarang ada nih, jalan buat naik ke atas tuh Baru ya, baru itu mas. Sebenarnya dulu itu ke situ, ke bawah yang pas kayunya itu masuk ke situ seharusnya. Sekarang juga seharusnya ke situ, cuman berhubung itu kan dapat orang, dapat tamu lah intinya yang mungkin ke situ berniatan terus dikabul sama Allah, ya syariatnya ke situ. Di situ orang-orang itu yang membangun. ininya mah pohon itu mah gerbang ya. Iya, gerbang Tapi gereja. memang bener sih pas kita ke situ ya kan. Maksudnya feeling kita kan udah pasti Pasti ini gerbang kan. Secara- Dulunya itu secara- gerbang. iya. Berhubung
jalannya gini kan, gitu tuh gerobak sini pasti. Karena persis banget itu mah. Bentuk. Kalau yang dari sininya kan dari jalan raya nih ke yang jembatan tuh Kali Ciujung. Menurut kita juga sih belum melihat ya, cuma yang kita pernah bawa orang bisa lah gitu ngerti. Di situ dia ngelihat dari situ udah mulai kayak yang di masjid itu tikar hijau gitu kan, sampai ke sana. Dari situ udah mulai gerbang gitu. Entah itu pintu keluar, entah itu pintu masuk, kita nggak tahu juga gitu. Yang jelas pintu masuk itu yang kayu itu yang pohon gitu. Semenjak jarah ke Kadangian itu pernah lihat apa aja gitu, sosok apa benda gitu, pernah dimuncul, pernah didohirkan gitu. Itu Kira-kira sih belum pernah ya, belum pernah. Cuman pernah waktu mungkin tahun kemarin saya tuh ke Ibu Gede gitu. Nah, cuman ada cahaya gitu, cahaya entah itu benda pusaka entah apa gitu. Cuman emang nggak ada bendanya gitu, cuman cahaya doang. Pas lagi wudhu gitu ada, pas wudhu kemarin nggak ada barangnya. Ini Kang Melan ya, apa namanya, sekarang kan zaman sudah apa namanya jauh ya, kayak zaman dulu ya. Kita tahu sekarang zaman kayak gimana. Terus baik itu anak muda maupun yang tua ya, tapi yang tua mungkin selebihnya ya sedikit banyaknya tahu lah gitu tentang para leluhur gitu. Cuman pada zaman kita nih sekarang gitu, apa namanya, kayaknya apa namanya, minat untuk menggali gitu loh, kayaknya apa namanya, bukan nggak ada ya, ada mah ada aja gitu, cuma kayaknya nggak seini kayak dulu gitu. Apakah di daerah sini apa namanya masih kental gitu, masih banyak gitu ya kayak gitu. Masih ya, Masih banyak. tapi kayaknya sih kebanyakan di daerah kita mah ya, maksudnya di sekitaran sinilah gitu, sampai ke Gunung Kencana di Cineles, wilayah sinilah gitu. Ini masih masih kuat gitu, masih kental gitu. Dulu mah sih setiap bulan Mulu, malam Selasa atau malam Jumat tuh sering biasanya ada kereta kencana itu dohir. Kalau sekarang udah gak ada, mungkin pantangannya udah dilanggar kan, banyak pendatang juga gitu kan, banyak pendatang. Sekarang ada, cuman nggak pernah nampak gitu, nggak pernah ketahuan sama orang gitu. Kalau dulu masih sering gitu. Kalau dohir ya nggak apa-apa. Dohir dulu itu masih ada gitu. Sekarang masih ada, cuman nggak nampak gitu, secara sembunyi-sembunyi. dari sini mana dekat apa jauh Ke mana? Kadangian? Kalau jalan kaki cuman berapa kilo? Kan dekat sih, nyebrang Kali Ciujung doang. Kalau jalan kaki ya. Jalan kaki paling perjalanan setengah jam nggak nyampe. 15 menit lah. Kita dulu masuk jalan nasi terus. Oh, Cileles. Cileles ya. Cileles. Bangunan anak asli nggak gitu nih, asli. Jadi sahabat ini cerita Parung Kujang disebutnya Kadangian ya, kalau disebutnya Kadengian ya gitu. Jadi sekarang berubah ya gitu, dulu Parung Kujang, sekarang Parung Kujang gitu. Nah, kita masih ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, mengkaji, membuat dan biar tahu sejarah yang ada di Cileles, Lebak, Banten. Karena di Lebak, Banten, Cileles ini banyak sejarah yang belum terungkap. Biar sahabat Kajian Gaji tahu, dan jika ingin jarah bisa ke Kadangian sini ya, bisa mau ke sini jalan sini ya rata-rata ya. Dan sini bisa rata-rata sih langsung ke Cileles. Cileles gitu. Gitu. Ada yang tanya lagi, teman-teman? Ngobrol biasa aja gitu. Iya. Kalau pengalaman Kang ini gimana ya? Pengalaman iya sering juga kena jarah ya gitu, sering pernah ketemu macan gitu yang nyamperin di situ ya sama bapak saya ya. Terus
disuruh pulang lagi aja gitu, mau nganterin darah gitu, ketemu ya gitu, disamperin besok macan gitu, besok macan, terus tapi dia pulang lagi, suruh pulang katanya, pulang lagi dia, iya makan gitu, sama kayak dibilangin, iya sama. Secara dulu apa gaib aja sih? Dohir itu, Oh dohir. ya. yang waktu dibilangin itu didatangin ya Nah, itu iya. sama. Oh itu sama ya? Iya. Berarti bener Sama ya? itu dohir, iya dohir datang dohir. Sekarang masih berlaku gitu. Ini kan sekarang banyak orang oknum-oknum yang gak bertanggung jawab gitu, itu datang secara sembrono, secara tidak beraturan gitu. Makanya si penjaga makhluk lah intinya, makhluk salah satu makhluk ini yang mungkin marah gitu, marah. Makanya yang salahnya satu orang kena imbasnya semua orang gitu. Soalnya kan seharusnya ke situ kan ambil wudhu dulu, kan itu semana masuk aja gitu, harusnya kan ambil wudhu dulu, iya kan bukan langsung aja, kita datangin dia kan Sebagai makhluk hidup, maksudnya kita sebagai manusia ya, iya kita juga kan perlu apa namanya adab ya kan, iya sama, mana sama makhluk yang tidak terlihat sama kita gitu. Karena kalau kitanya sebenarnya baik ya mereka juga kan gitu kan, kalau tetap ramah gitu. nah kita kerama benar. Karena kita juga ngalamin kejadian ya kan, orang tua kita dulu pernah pesan kalau misalkan ada tamu misalkan datang, oh bilangnya begini-begini. Nah kalau misalkan dalam hati nggak serap gitu, suruh bawa jarah ke situ. Nah nanti di situ kelihatan antara niat jahat dan tidaknya. Kalau dia niat benar, pengen nolongin misalkan keluarga kita nih, orang pinter lah ibaratnya yang ngebohong kita, kita bawa ke situ jarah. Kalau misalkan tujuannya dia benar baik, dia nggak akan kenapa-napa. Kalau dia tujuannya jahat, di situ saya pernah 2 kali bawa orang gitu, orang ngerti lah, orang pintar lah, niatnya datang ke sini pengen nolongin lah, kasihan lah sama keluarga atau gimana, kita bawa ke sana. Pas sampai sana tuh belum apa-apa udah kayak apa ya, kambing mau disembelih gitu di situ. Sampai pulang dibawa lagi ke sini nggak sadar. Saya udah 2 kali tuh membuktikan omongan orang tua, ternyata itu masih berlaku gitu. Berarti. Kira kan saya pikir sekarang kan zamannya udah lain Ya, gitu kan, iya. nggak berlaku lah mungkin, tapi itu nyata gitu. Jadi memang benar adanya, kalau datang ke situ tuh nggak boleh ibaratnya dipakai apa ya, bercanda-bercanda gitu, harus memang serius, niat benar-benar gitu. Memang masih terbukti, memang nggak tahu lah orang di luar sana gitu, cara kita penemuan kita sama apa enggak kita juga nggak tahu. Yang jelas leluhur di sini ya, khususnya ya para pejuang kita berarti eksistensinya masih kuat ya. Saya coba. Menurut saya takutnya sahabat penyintai masih penasaran ke wilayah sini kan, masih semakin jelas ya. Karena kan banyak hal-hal yang ganjil lah maksudnya, misteri lah. Benar. Soalnya di Lebak Cilas ini misterinya sangat kental gitu, malah masih kental gitu. Di daerah-daerah kita itu benar-benar lah gitu. Kita kan belum mengkaji ke daerah kopi, katanya ada tulisan misalnya itu Labu Wangi ya, katanya ada batunya katanya kan gitu. Kita belum gitu ke sana gitu, cuma kan denger doang gitu. Margawana pernah nggak denger doang gitu. Jadi kan hal mistis di kita ini nih sangat kental, benar-benar kental gitu, sampai yang emang yang terkenalnya 2 nih, Gunung Kencana sama Padangnya. Ke mana aja kadang Padangnya jadinya orang sana mah ke Gunung Kencana gitu. Banyak yang terkenal lah ini. Dulu saya ada kiai ke rumah kakak ipar saya tuh, katanya pernah nganterin orang ke depan sini nih, Parangkujan sini nih, di Pelangdo. Kakek-kakek mau jarah ke sini katanya, tapi pas diturunin langsung hilang. Itu masih tahun kemarin, jadi baru-baru
katanya. Tapi saya bilangnya mau jarak sini ya itu ada hal yang ganjil kan gitu ya. Ini siapa nih orang, katanya dari jauh bilangnya, dari jauh mau jarah ke sini. Tapi pas dianterin baru jalan dilihat udah hilang, itu udah hilang. Yang nganternya itu kiai katanya, kata ipar saya bilang gitu. Tapi bukan jalan Cilaras katanya, jalan sini, yang depan pelang turun jalan berapa udah hilang gitu. Tapi hebatnya itu pas orang-orang nggak ada ya, maksudnya walaupun siang hari orang-orang nggak lihat dia gitu, hebatnya. Jadi yang lihat cuma dia udah gitu. Kalau kan situ banyak rumah kan depan ya, tapi nggak ada lihat lagi katanya. Itu makan pasti dirahasiakan. Ya gitu, hebatnya gitu. Berarti masih sarung kujang ini masih kental, maksudnya masih ada wujud lah gitu. Hal-hal yang ini masih wujud, kayak surat rencana juga masih gitu katanya. Sampai yang sekarang bangunan apa itu namanya, Kawadanan ya. Nah itu kan emang udah dirombak, tapi nggak dirombak modern, maksudnya masih dulu gitu. Ngedenger mah itu dulu, kalau sekarang ini ya jaro ya, ini kan ya pakai kuda katanya. Dulu mah bukan jalan Gunung Kencana ya curah ya, jalan sini katanya terus ke sini kan dulu mah gitu dulu katanya. Berarti ini bener ya, berarti ada yang ini masih jalur ke Gunung Kencana ya. Berarti di sini ada sudah Kencana juga berarti. Ada juga. Patilasan berarti ya. Gitu. Cuma disebut Patilasan kali ya, nggak tahu makam aslinya di mana ya. Iya. Ini nggak tahu gitu jadi gimana. Cuman kalau dengar makan memang aslinya di sini gitu. Ibaratnya Raden Surya Kencananya memang orang sini gitu. Kita juga nggak ngerti lah ke situ karena kita nggak tahu kan, nggak ketemu sama orang. Soalnya saya pernah ngobrol, Raden Surya Kencana itu aslinya lagi katanya dari Bogor. Gunung apa itu? Ya. Gunung Ubud apa gunung, bukan Salak nih kan? Dari mana asli? Di Paneglang. Ini mah dari Bogor. Ya. Nggak dengar lagi dari Bogor. Aduh ini banyak amat kan. Dari Gunung Kencana ke sini kan banyak. Surya Kencana masih Surya Kencana lagi. Raden Surya Kencana. Nggak dengar juga Surya Kencana itu Pajajaran terakhir ya. Ya, karena pernah ngedenger juga nih gitu. Saya kan pengungkap sejarah-sejarah gitu, ngedenger dari orang tua katanya itu yang terakhir gitu. Apa itu Surya Kencana masih setara gitu sama Syekh Abdul Rahman ini gitu maksudnya ya. Makanya ada nggak itu Patilasannya? Nggak ada. Oh nggak ada. Surya Kencana ya. Nggak ada. Cuma dengar dari orang tua gitu ada gitu. Ya. Cuman sejarahnya dulu kita juga nggak tahu ya. Jadi Raden Surya Kencana itu dulunya katanya orangnya nggak bisa apa-apa, normal kayak kita lah, kita natural, nggak punya ilmu. Cuman berhubung dia saking cintanya sama yang Prabu Siliwangi, katanya pengen mengabdi gitu, sama Prabu Siliwangi, entah itu dijadikan bodyguardnya, entah itu pembantu. Nah cuman kata Prabu Siliwangi itu nggak ada lowongan buat kamu, udah penuh semua. Berhubung ini orang maksa, dia tulus pengen mengabdi sama dia tuh si yang Prabu Siliwangi. Dia dirubah lah, kamu mau saya rubah wujud kamu jadi apa, jadi kuda. Dia itu jadi tunggangannya itu yang kereta kencana dibelah dua katanya, padanya dibikin jadi kuda dua. Itu entah benar entah tidak, menurut sejarah gitu ceritanya, kita juga nggak tahu. Sebut kereta kencana itu bukan kereta yang kayak kita gitu, kereta api. Iya. Yang kuda berdua, delman lah, delman. Dulu makan gitu. Cuma sebutnya kereta kan dulu, tapi bukan kereta yang Bisa jadi masuk akal sih, ibaratnya dibilang kerajaan Pajar paling terakhir ya, mungkin di situ mentoknya Iya, gitu kan, bisa jadi masuk akal. kedengar gitu katanya Pajajaran terakhir katanya gitu. Bisa jadi gitu. Mungkin benar adanya, kita juga nggak tahu kan gitu. Ya, tapi kan lambat laun sedikit ngejalur gitu, sedikit sama gitu kan, memang sejarahnya begitu.